bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul. Assalamualaikum Pak Yoga, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Rokib, selamat siang juga. Pak Yoga, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak ya. Pak Yoga, cuaca hari ini sangat cerah ya Pak ya, walaupun dari semalam sore hujan terus. Alhamdulillah Pak, semoga hari ini cuaca baik ya Pak ya. Iya, baik. Di sini Pak Yoga akan melakukan coaching, apakah betul Pak? Betul sekali Pak. Nah, betul. Baik Pak, di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Bapak akan melakukan coaching. Seperti apakah nanti saat Bapak coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coach. Nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Baiklah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Dalam proses coaching ini, apa kata kunci yang ingin Bapak kembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik. Pak Yoga, dari 3 kompetensi tadi, mana kira-kira kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari 3 kompetensi tadi, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif Pak. Ya. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, sehingga saya bisa hadir penuh dalam kehadiran pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik. Kemudian Pak Yoga, indikator yang bagaimana yang Pak Yoga inginkan dalam proses coaching ini Pak? Indikator tercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Dan juga coach bisa memiliki rencana aksi ke depannya yang akan dilakukannya Pak. Baik. Baiklah Pak ya, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching. Dan semoga saat Bapak melakukan coaching, Bapak selalu mengingat dari hal-hal yang disampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih atas motivasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yoga. Bagaimana kabarnya Bu Ija? Baik Pak, Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Ija katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Pak, benar sekali. Kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan? Ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan dan saya ceritakan pada Bapak. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya amati dan saya perhatikan, di sekolah itu proses pembelajarannya masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode lama, metode konvensional, seperti metode ceramah. Jadi kadang membuat siswa merasa bosan dan tidak nyaman dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin pembelajaran bervariatif gitu Pak. Dengan menggunakan media yang kreatif, tidak memungkiri di zaman sekarang teknologi yang berkembang pesat dapat digunakan sebagai media di kelas. Jadi sebagai guru kita bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Oke, jadi Bu Ija ini ingin menyampaikan materi dan proses pembelajaran di kelas lebih bervariatif ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, apa sih harapan Bu Ija? Yang menjadi harapan saya itu Pak, saya dapat mengetahui cara bagaimana saya membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya di kelas. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam penyampaian materi ya Bu? Kira-kira perubahan penyampaian materi seperti apa yang ingin Ibu capai?
perubahan dalam metode dan perubahan dalam model serta media pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu Pak. Misalkan dengan metode yang ada sekarang, dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sedang marak sekarang ini, seperti quizzes, bisa dengan penggunaan PowerPoint, atau materi yang ditayangkan juga bisa ditampilkan dengan Canva. Itu sudah lebih bagus, seperti itu sih Pak. Oke, baik Bu. Penyampaian materi lebih bervariatif jika misalnya itu adalah kondisi yang ideal nih. Ada di skala dari 1 sampai 10, kira-kira situasi di sekolah Bu Ija ini berada di skala berapa ya? Kira-kira saat ini masih berada di skala 5 Pak. Karena banyak guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah. Oke, jadi masih di skala 5 ya nih Bu ya? Iya. Kira-kira saat Bu Ija ingin adanya perubahan nanti, ingin di skala berapa itu? Saya inginkan di skala 7 sih Pak, itu sudah cukup karena mengingat masih ada guru-guru senior yang masih belum terbiasa dengan aplikasi baru yang ada di saat sekarang ini. Oke, baik Bu. Jadi Bu Ija ingin di skala 7 ya Bu ya? Untuk pencapaian skala 7 tersebut, apa kira-kira ide atau rencana Bu Ija akan berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Ija? Nah itu dia Pak, sebenarnya ini masih dalam saya pikirkan sih Pak, tapi mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan dan pendampingan secara individu bergantian. Jadi Bu Ija akan berencana mementoring dan pendampingan secara individu ya Bu ya? Iya Pak. Adakah strategi lain selain mentoring Bu? Saya akan mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang metode dan media pembelajaran di sekolah untuk rekan-rekan guru. Oke, jadi pilihannya ada 2 ya Bu ya? Mau mentoring atau berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan. Di antara dua-dua itu, mana yang lebih nyaman bagi rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Sepertinya untuk sekarang ini Pak, metode mentoring akan lebih tepat digunakan, mengingat banyak guru senior yang tidak bisa mengikuti workshop, dan workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak dan memerlukan waktu yang juga lebih panjang, membutuhkan narasumber juga yang lebih tepat. Oke, berarti intinya Bu Ija lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya nih Pak, saya rasa saya berusaha untuk minggu depan saya sudah memulai mentoring dengan rekan-rekan guru secara bergilir. Baik, jadi minggu depan ya Bu ya akan bergantian melakukan mentoring kepada rekan guru di sekolah. Dan adakah yang akan membantu Bu Ija dalam pelaksanaan mentoring tersebut? Bisa saja Pak, alhamdulillah ada rekan sekolah di situ teman-teman yang bisa membantu saya seperti Pak Marzuki atau Miss Vivit, dan mungkin yang bisa dikatakan lebih ahli dalam penggunaan media pembelajaran tersebut. Oke, jadi Bu Ija akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Ibu. Iya Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melakukan mentoring ini. Wah bagus itu Bu. Baiklah Bu Ija, kita sudah berada di akhir sesi pembicaraan kita hari ini. Saya tidak sabar menunggu cerita-cerita dari Bu Ija ke depannya. Apakah Bu Ija berhasil melakukan perubahan tadi? Nah, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelumnya, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Baik Pak, selama perbincangan saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan di sekolah dalam melakukan perubahan seperti proses pembelajaran yang lebih bervariatif dengan metode mentoring. Alhamdulillah, baiklah minggu depan kita coba berbincang lagi. Mudah-mudahan Ibu dapat melakukannya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Sama-sama Bu Ija, terima kasih juga Ibu sudah percaya dengan saya, sudah bercerita pengalaman yang Ibu alami. Jujur saya sangat senang sekali karena dengan begini saya juga mendapatkan gambaran jika saya berada di posisi Ibu. Iya Pak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Insya Allah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Pak Yoga ya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian ya Pak ya. Dari indikator yang ingin Bapak capai tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Baik Pak, saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait permasalahan-permasalahannya. Saya juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana dan meminta coach mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh coach, Pak. Iya, baik. Menurut saya sebagai observer, Pak Yoga sudah sangat bagus sekali melakukan atau menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Yoga sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coach, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Selain itu, pada coaching Pak Yoga juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Yoga ya. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan lagi Pak ya. Pertanyaan saya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Yoga kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali permasalahan lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Wah, baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah menerapkan alur tirta, sudah sangat bagus sekali itu Pak. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya, dan kita bisa bertemu lagi dengan hal yang baru. Saya rasa sudah cukup Pak, sampai di sini bincang-bincang kita. Terima kasih atas kesempatannya, sampai jumpa di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak Yoga. Sampai jumpa kembali Pak Rokib. Saya juga terima kasih. Penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.